semuanya, perkenalkan nama saya Anggusi Morangkir, saya dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan cara konfigurasi pada layer 7 protokol dan blok konten. Baik, sekarang saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang perlu kita gunakan. Pertama ada mikrotik, saya menggunakan RB seri 952 UI. Lalu adaptor untuk menghidupkan mikrotik. Ada kabel strike atau kabel LAN untuk menghubungkan jaringan. Baik, sekarang saya akan menghubungkan mikrotik, kabel strike dan mikrotiknya menggunakan adaptor. Baik, ini udah berhasil nggak kayak gini? Ada visinya apa ini? Pertama kita colokin dulu. Lalu kita colok ke bagian power di mikrotik sampai hidup. Kemudian kabel strike ini kita colokin ke lubang kedua. Lalu kita colokin di bagian, kita menggunakan port LAN untuk menghubungkan jaringan. Kemudian untuk kabel dari sini, kemudian kabel dari sini kita masukin ke lubang pertama. Langkah pertama kita klik untuk platform buat kita akses, lalu kita konekin. Kemudian kita untuk ini kita sengaja, lalu kita ke interface, lalu kita untuk S1 kita klik amplop kuning, lalu kita klik internet, lalu kita pastikan ya benar internet, lalu kita klik OK, lalu di R2 kita kemudian enter 2, lalu kita klik sini LAN, lalu kita klik enter. Lalu kita ke sistem, lalu kita ke identity, kemudian ubah menjadi nama kita. Lalu kita apply dan kita OK kan. Lalu kita ke sistem lagi, lalu kita ke user, lalu kita klik 2 kali, kemudian kita klik password dan kita bikin passwordnya. Lalu kita apply dan kita OK kan. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke DNS, kemudian kita ke server, lalu kita ubah menjadi 8.8.8.8. Lalu kita klik pencet ya. Kemudian kita klik tanda panah bawah, lalu kita klik sini 8.8.4.4. Lalu kita apply dan kita OK kan. Lalu kita ke IP lagi, lalu kita ke DHCP client, lalu kita ke tekan tambah, kemudian kita ke bagian DHCP, lalu kita buka interface-nya, kita atur jadi Ether 1 ya. Lalu kita apply dan kita OK kan. Lalu kita ke IP lagi, lalu kita ke address dan kita klik tambah. Lalu kita ketik di sini address yang kita gunakan, IP yang kita gunakan 192.168.10.1/24. Lalu kita untuk addressnya kita menggunakan Ether 2 ya. Lalu kita apply, maka networknya akan muncul sendiri. Lalu kita klik OK. Kemudian kita ke IP, lalu kita ke bagian DHCP server, lalu kita ke DHCP setup. Kemudian kita untuk ini kita ubah interface-nya menjadi Ether 2. Interface-nya menjadi 2. Lalu next. Oke. Kemudian kita ke IP lagi, lalu kita ke firewall. Kemudian kita klik NAT, lalu kita klik tambah. Kemudian kita ke general. Untuk general chain-nya tetap SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita menggunakan Ether 1. Lalu kita ke action, lalu action kita ubah menjadi masquerade. Lalu kita apply dan kita OK kan. Kemudian kita akan ke new terminal, kita akan mencoba ping-nya. Tapi kita klik admin dulu, kemudian masukin password kita. Maka hasil tampilannya akan seperti ini. Ini kita klik end saja. Kemudian kita akan ping 8.8.8.8 enter. Jika berhasil akan muncul seperti ini TTL. Kemudian kita klik Windows plus R. Dan CMD, kita klik CMD.
kuning ya. Lalu CMD akan tampilannya seperti ini ketika kita sudah buka. Kemudian kita klik di sini IP config spasi /renew dan kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketik p8.8.8.8 kemudian spasi min t kemudian enter. Nih, jika berhasil akan tampilannya seperti berikut, replay from. Kemudian kita Ctrl C saja. Lalu kita tutup. Kemudian kita akan ke bagian LAN. Pertama kita ke IP, lalu kita ke address, kemudian kita tambahkan di sini addressnya yaitu adalah 192.168 kemudian .20 kemudian .1/24. Kemudian untuk interface yang kita gunakan adalah WAN 1 ya. Kemudian kita apply, lalu networknya akan muncul sendiri, lalu kita oke. Kemudian mengapa dia warnanya merah? Karena kita belum menyalakan WAN kita. Dengan cara untuk menyalakannya adalah kita ke interface, lalu kita klik WAN 1, lalu kita klik centang biru, maka WAN-nya akan hidup. Lalu kita buktikan kita dengan ke IP, lalu kita ke bagian address. Nih, WAN-nya sudah hidup. Lalu kita ke IP lagi, kemudian kita ke DHCP server, ke DHCP setup, dan ini kita ubah menjadi WAN 1 ya. Lalu kita next. Oke. Ini berwarna merah. Supaya kita biar hitam, kita ke wireless, lalu kita ke WAN 1, klik 2 kali. Kemudian modenya kita ganti menjadi AP Bridge, lalu bandnya kita ubah menjadi 2GHz-B/G/N. Kemudian untuk frekuensinya kita ubah menjadi 2437. Lalu SSD-nya kita ubah menjadi anggun.net. Lalu kita apply dan kita oke. Kemudian kita akan masuk. Baik, sekarang kita akan melimit. Untuk menglimit kita ke quizzes, lalu kita ke tekan tambah. Kemudian untuk ini kita ubah menjadi limit. Lalu untuk targetnya kita bikin ke Ether 2. Kemudian untuk target downloadnya kita menggunakan 64K saja ya. Lalu kita apply dan kita oke kan. Kemudian untuk membuktikannya kita coba di laptop. Kita cobanya dengan membuka YouTube ya. Ini kita akan buka web, lalu kita buka YouTube. Nih, jika berhasil maka limitnya akan berwarna merah. Selanjutnya kita akan ke hotspot. Kita dengan cara kita IP kemudian kita ke hotspot, lalu kita ke server lalu ke server kita ke hotspot setup. Kemudian ini kita ubah menjadi WAN 1, lalu kita next saja. Kemudian pada bagian DNS name kita ubah menjadi nama kita .net. Lalu kita next lagi, kemudian password for the usernya kita klik 1. Oke, maka sudah tampil. Lalu kita ke server profil, lalu kemudian kita klik 2 kali, kemudian kita ke bagian radius, lalu kita hidupkan use radiusnya, lalu apply dan oke. Kemudian kita ke radius, setelah itu kita ke incoming, kita hidupkan accept, lalu kita apply dan oke. Kemudian kita klik tambah, kita tetap di halaman radius ya. Lalu kita klik login, hotspot, dan untuk address kita ubah ya. Kita ambil addressnya kita dengan cara kita membuka IP DHCP client, lalu kita klik 2 kali DHCP-nya, lalu ke bagian status. Kemudian kita yang bagian IP address ini kita salin. Oke, setelah kita salin, kita ke halaman yang tadi. Nih. Kemudian untuk secretnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kemudian kita apply dan kita oke kan. Kemudian
kita ke IP lagi, lalu kita ke hotspot, lalu kita ke user. Kita akan menambahkan jaringan, kita akan membuat jaringan hotspotnya. Cara name-nya kita buka, kita bikin AA, kemudian passwordnya AA, lalu apply dan OK. Kemudian kita bisa menambahkan jaringannya seperti ini contohnya. Kita name-nya kita bikin jadi BB, kemudian passwordnya BB, lalu apply dan OK. Kita bisa menambahkan berapa banyak. Di sini saya akan membuat contoh, membuat 3 dengan CC dan passwordnya CC, lalu apply dan OK. Kemudian kita akan mengetes jaringan hotspotnya. Sekarang saya akan mencoba jaringannya untuk menghubungkan jaringan hotspotnya ke HP saya. Pertama ini sudah masuk ke Anggonet ya. Lalu kita klik, dan kita tunggu sampai loading. Maka munculnya akan seperti ini. Lalu kita isi username kita menjadi password yang kita buat tadi. Salah satu saya buatnya 2, jadi saya bikin yang B, passwordnya juga B. Lalu saya connect. Nih, terhubung ya. Baik, jika sudah kita akan ke bagian aktif. Nah, di sini akan muncul item yang masuk ke jaringan hotspot kita. Lalu kita sudah siap bagian hotspot, kita sekarang akan ke bagian layer 7 dengan cara kita buka IP, lalu kita ke firewall, kemudian kita ke layer 7 protokol, lalu kita klik tambah. Kemudian di sini kita ketik, di sini adalah blok Linux. Kemudian di bawahnya kita klik di sini, ikutin ini, kemudian tambah Linux titik titik kemudian bintang, lalu klik dolar. Kemudian kita buka komen, lalu kita komen, kita bikin di sini adalah blok Linux. Kemudian kita oke kan, kemudian akan lalu kita apply dan kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke filter rules, kemudian kita klik tambah, kemudian kita ke general, kemudian untuk chainnya kita tetap forward ya. Lalu untuk protokol di sini kita otomatis akan muncul 6, kita menggunakan itu. Lalu untuk di DSC portnya kita menggunakan 443. Lalu itu kita ke interface-nya kita menggunakan Ether 2. Kemudian kita ke advance dan sini kita klik layer 7 protokol, maka akan muncul tulisan yang nama yang sudah kita tulis tadi, ketik tadi. Kemudian kita akan ke action, lalu kita ubah menjadi drop. Lalu kita ke comment, terus kita klik di sini adalah blok Linux. Kemudian enter, lalu kita apply dan kita oke kan, maka akan muncul. Lalu kita akan membuka web, buka web apa saja yang kamu punyai. Kemudian kita tunggu, kita buka webnya dulu. Baik, setelah loading kita klik di sini linux.org, lalu kita enter. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita double klik blok Linux, lalu kita ke bagian statik. Jika jalan maka itu berhasil, yang kita gunakan berhasil ya teman-teman. Kemudian kita silang saja. Kemudian kita akan membuat blok konten dengan cara kita tetap di firewall, kemudian klik tambah, lalu kita ke general, kemudian chainnya tetap forward, lalu bagian protokol interface-nya kita buat jadi Ether 2. Lalu di protokolnya kita tetap menggunakan 6. Lalu di DS portnya kita bikin 443. Lalu kita ke advance dan sini kita klik konten, lalu kita klik polybatam.ac.id. Lalu kita ke action, lalu kita ubah actionnya menjadi drop, lalu kita ke comment dan kita klik di sini blok konten, blok polybatam, kemudian kita oke kan.
Kemudian kita play dan kita okekan, maka akan muncul kan teman-teman. Lalu kita buka lagi ke web, kemudian kita cari, kita tunggu loading webnya. Coba kita. Lalu jika sudah loading, kita klik aja di sini polibatam.ac.id. Lalu kita enter. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, lalu kita double klik Polibatam, lalu kita ke statik, kita lihat. Nah, jika muncul garis-garis ini, maka berhasil ya. Baik, sekarang kita akan mereset. Meresetnya dengan cara kita ke sistem, lalu ke bagian reset configuration, lalu kita ke modify configuration dan do not backup. Lalu kita reset configuration, lalu yes. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.